Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat bertemu pada siar Ramadan bersama saya, Tri Kurnia Agustina. Teman-teman yang berbahagia, sebenarnya suatu kebahagiaan itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, wajar kita sebagai hamba ingin sekali mengejar rahmat itu dengan segala suatu cara apapun. Sehingga suatu kebahagiaan atau ketentraman itu akan masuk ke dalam jiwa kita. Sebenarnya ketika kita telah masuk kepada agama Islam, karena Islam itu memiliki arti tunduk, patuh, dan selain itu Islam juga memiliki arti kebahagiaan. Jadi ketika kita sudah masuk atau sudah beragama Islam, maka otomatis kita itu bahagia. Seperti itu. Tapi kalau misal kita tidak bahagia, berarti ada kesalahan di dalam keislaman kita. Nah, teman-teman, sebenarnya jiwa dan hati seseorang atau jiwa dan hati manusia ialah tidak sempurna atau tidak utuh. Makanya manusia itu seringkali dihinggapi oleh rasa dengki, rasa iri, rasa benci. Apabila melihat seseorang itu bahagia, maka dia iri. Apabila dia disakiti oleh orang lain, maka dia benci. Nah, di situ bukti bahwa hati dan jiwa manusia itu belumlah utuh atau belum sempurna. Untuk mendapatkan hati dan jiwa yang utuh, maka diperlukan suatu riyadhah. Nah, riyadhah ini untuk melatih jiwa dan hati kita agar jiwa dan hati kita itu bisa tentram, maka diperlukan sebuah riyadhah atau latihan. Nah, latihan ini adalah bentuk latihan dari keyakinan atau tasawuf. Nah, dalam tasawuf itu ada beberapa tobaqo yang harus kita lewati agar kita itu dapat memiliki jiwa yang utuh atau sempurna. Sehingga hati kita itu selalu merasa tenang dan tentram seperti itu. Nah, yang pertama tobaqo yang harus dilewati seseorang itu yang pertama ialah tobat. Nah, tobat ini memiliki arti kembali, yakni kembali dari jalan kemaksiatan menuju jalan ketaatan, seperti itu. Menurut para sufi, tobat ini merupakan penghapusan semua dosa. Ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita itu harus menghapuskan dosa kita, karena dosa itu merupakan hal yang kotor, sedangkan Allah itu merupakan yang maha suci seperti itu. Jadi Allah itu menyukai kesucian. Jadi apabila kita ingin mendekat kepada Sang Maha Suci, maka kita itu harus suci terlebih dahulu. Nah, cara agar kita itu suci kembali dengan dosa-dosa kita, dengan apa yang telah kita perbuat sehingga menjadikan kita itu menjadi kotor dengan dosa-dosa kita, makanya diperlukan taubat untuk membersihkan dosa kita. Nah, teman-teman, para sufi itu taubatnya itu bukan hanya cukup satu kali saja, akan tetapi mereka itu melakukan beberapa kali pertobatan sehingga mereka itu di dalam hatinya itu akan terbesit rasa tenang. Nah, biasanya para sufi itu melakukan tobat itu selama 7 kali. Ketika mereka sudah melakukan tobat selama 7 kali, maka mereka dalam hatinya itu akan tenang seperti itu. Yang kedua ialah juhud. Juhud adalah suatu tindakan yang tidak ingin terlibat terlalu jauh terhadap dunia. Maksudnya ialah bukan menghapuskan urusan dunia secara keseluruhan, akan tetapi menyeimbangkan. Biasanya seorang pada zaman sekarang, apalagi pada zaman modern seperti ini, seorang itu lebih mementingkan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya, seperti itu. Nah, di sini zuhud itu gunanya untuk menyeimbangkan, karena urusan dunia juga akan mengantarkan kita kepada urusan akhirat. Apabila kita itu tidak mengerjakan urusan dunia, maka urusan akhirat pun juga tidak akan terlaksana seperti itu. Contohnya ialah ketika kita semisal kita hanya beribadah dan tidak memikirkan pekerjaan atau kita itu tidak bekerja, maka kita itu tidak akan bisa bersedekah kepada orang lain. Nah, padahal sedekah itu ya cara kita untuk kita itu menggapai akhirat seperti itu.
Nah, untuk itu, zuhud itu bukan hanya menghilangkan urusan dunia, akan tetapi menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, seperti itu. Nah, bisa jadi pada zaman biasanya para remaja itu keseringan mengikuti tren fashion pada saat ini. Ketika trennya berubah, maka mereka itu berbondong-bondong untuk membeli yang baru. Dan ketika trennya berubah lagi, mereka juga berbondong-bondong membelinya lagi. Padahal hal itu tidak mereka butuhkan. Mereka sudah memiliki baju, mereka sudah memiliki aksesoris, mereka sudah memiliki kerudung, mereka sudah memiliki yang lain. Tapi ketika trennya berubah, mereka ikut membeli agar mereka ikut membeli yang bertujuan untuk mengikuti tren pada saat ini. Nah, disitulah letak mereka itu tidak mengamalkan zuhud itu tadi. Padahal ketika kita mengamalkan zuhud itu tadi, maka kita itu akan tentram kayak gitu. Sudah tidak memikirkan apa yang tidak kita butuhkan. Seperti itu. Sudah tidak memikirkan apa yang tidak kita butuhkan, seperti itu. Nah, jadi apabila kita telah bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, maka kita itu akan lebih tenang, karena kita itu tidak akan memikirkan apa yang tidak kita butuhkan. Kita itu hanya memikirkan apa yang sebenarnya kita butuhkan, dan ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka kita itu beralih untuk memikirkan urusan di akhirat, seperti itu. Yang ketiga ialah waro, atau waro itu sebenarnya menjauhkan diri dari perbuatan yang dosa. Itu adalah sikap kehati-hatian seseorang. Nah, waro itu biasanya seorang yang waro, maka dia itu akan tidak melakukan hal-hal yang subhat, atau kiranya antara haram dan halal itu tidak bisa dibedakan, masih diragukan, seperti itu. Nah, seperti contoh, apabila kita melihat sesuatu dan itu masih kita pertimbangkan ya, apakah suatu hal itu buruk, atau istilahnya buruk itu haram atau halal, maka itu tinggalkan, seperti itu. Dan selanjutnya ialah sabar. Sabar itu menjauhkan diri dari hal-hal yang dipertentangkan oleh Allah. Nah, sabar ini juga dapat melatih batin kita agar kita itu tidak memiliki penyakit hati. Karena orang yang tidak sabar itu biasanya mereka itu akan mudah marah atau mudah tidak terima dengan sesuatu hal yang terjadi pada diri mereka. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita itu bisa jadi padahal sesuatu yang terjadi kepada kita itu pastilah memiliki hikmah di dalamnya. Maka kita itu tidak perlu marah-marah seperti itu. Nah, tawakal selanjutnya ialah tawakal. Tawakal ini menyerahkan seluruh urusan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan didahului dengan usaha. Nah, apabila kita tidak berusaha, maka kita itu belum namanya tawakal, akan tetapi menyerah, seperti itu. Seperti contoh, ketika kita mengikuti perlombaan, maka kita itu harus berusaha terlebih dahulu semaksimal mungkin, berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengisi, berusaha untuk memahami materinya, seperti itu. Ketika kita sudah mengerjakan, ya sudah dikumpulkan. Nah, saat kita mengumpulkan itu ya, kita berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah melakukan hal yang menurut kita itu maksimal untuk kita itu mendapatkan suatu kejuaraan, seperti itu. Nah, ketika tawakal ini dilakukan, apabila kita itu mendapat suatu kekalahan ataupun kemenangan, ya sudah, kita berserah diri. Apabila kita mendapat suatu kekalahan, berarti otomatis apa yang kita usahakan itu belum maksimal, seperti itu. Dan pastilah walaupun kita mendapatkan kekalahan ataupun kemenangan, nah itu pastilah ada sisi baiknya itu di dalam diri kita, atau yang disebut dengan hikmah yang ada di dalam setiap apa yang Allah berikan terhadap kita, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyerahkan semua urusannya kita terhadap Allah, maka kita itu akan lebih tenang. Kita tidak akan mikir hal yang lain-lain, hal-hal yang membuat kita itu bersuudzon terhadap Allah. Mungkin kita itu bersuudzon kayak saya sudah melakukan apapun yang menurut saya maksimal, akan tetapi kenapa saya kok tidak juara dalam suatu perlombaan? Mungkin ada orang lain itu yang lebih maksimal.
cara usahanya daripada kita, seperti itu. Nah, makanya kita itu juga tidak boleh bersuudzon terhadap segala sesuatu. Kita itu harus selalu husnudzon, sehingga kita itu dapat mengevaluasi apa yang kurang dari perbuatan kita, sehingga kita itu akan memetik buah dari sebuah evaluasi yang kita lakukan, yang kemudian kita realisasikan menjadi usaha, dan kemudian efeknya ialah menjadi keberhasilan kita, seperti itu. Yang terakhir ialah ridho. Nah, ridho ini bukan hanya diartikan sebagai Allah itu ridho terhadap perbuatan yang kita lakukan, akan tapi ridho itu adalah kita ridho terhadap apa yang telah Allah berikan, baik itu suatu yang negatif ataupun suatu yang positif. Maksudnya ialah baik itu cobaan atau ujian ataupun hidayah ataupun keberkahan yang diberikan oleh kita atau nikmat yang Allah berikan terhadap kita semua. Nah, di sini kita itu harus berpikir bahwa suatu cobaan atau suatu yang diberikan kepada Allah itu pastilah memiliki sisi positif terhadap kita. Seperti halnya sekarang kan musim pandemi. Nah, pandemi ini kan istilahnya itu kita itu dicoba ya dengan virus-virus yang sedang berterbangan di muka bumi ini, istilahnya seperti itu. Nah, ketika kita memikirkan hal yang suudzon atau memikirkan hal yang negatif, pastilah kita itu memikirkan bahwa suatu pandemi ini memiliki banyak dampak yang negatif buat diri kita, seperti kita sakit, penurunan ekonomi, ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, ketika kita memikirkan hal yang positif, maka kita itu akan lebih bersyukur seperti itu. Dengan adanya pandemi, maka yang awalnya masyarakat itu sering melakukan hal atau perbuatan-perbuatan yang maksiat di luar rumah, maka ketika adanya pandemi, maka mereka itu tidak sering keluar rumah, sehingga perbuatan yang mereka lakukan, perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu bisa berpotensi kecil mereka lakukan atau meminimalisir perbuatan maksiat yang mereka lakukan, seperti itu. Yang terakhir, untuk mencapai hati kita itu ke tingkat ketentraman dan kebahagiaan, maka harus kita melakukan tobako yang telah saya jelaskan ini tadi, mulai dari taubat sampai ke ridho, seperti itu. Apabila kita merasa berbuat kesalahan, maka segeralah meminta maaf atau segeralah bertobat. Apabila kita sudah pusing memikirkan dunia, maka setidaknya kita ambil jarak terhadap dunia itu, dan kita lebih mendekatkan pada urusan akhirat. Ketika kita telah melakukan sesuatu semaksimal mungkin, maka kita itu harus menyerahkan urusan tersebut itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita itu akan tenang. Dan ketika kita itu mendapat cobaan, maka kita itu harus menerima dan mengambil sisi positifnya aja dari cobaan tersebut. Seperti itu. Nah, apabila semuanya itu dapat kita lakukan, maka otomatis jiwa kita dan hati kita itu akan lebih tenang karena riado-riado yang kita lakukan, sehingga hati dan jiwa kita itu akan menjadi utuh, sehingga memancarkan energi ketenangan dan ketenteraman sesuai hakikat agama Islam sendiri, yakni kebahagiaan, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.